Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah ta'ala wa li Muhammadir Rasulillah. Bila hadur sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa kiyati wa qarabati wa ahli baitihi wa azwajihi wa syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wa nakhussu ila hadrati jami'il anbiya wa mursalin wa syuhada as-salihin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nakhussu ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa nakhussu khassatan ila hadrati masyayikhina ma'ahli rabbiyah wa nakhussu ila hadrati jami'i ustadzina wa ustadzatina wa nawli mu'allimina wa limuta'allimin jami'i mu'allifi kutubina alladhi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa fadlana wa nafa'na Allah bi ulumihi fid din wa diya wa yakhsha lillahi lahumul Fatihah. Wa min iyyaka na'budu wa iyyaka wa nakhussu ila hadrati jami'a baina wa baina ummahatina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina wa jaddatina wa akhwalina khalatina wa amamina wa matina aswatina wa ikhwanina wa akhwatina. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin siratal ladzina wa nakhussu hasatan khassa ila hadratil hadrati syekh safi hadzal kitab ghafir lahum ya Allah wa tub tawbatan taqabbal amaluna wa qabulna wa ala hadhihi niyyati salat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-babu rabi'i ay hadza babu rabi utawi iki kubab kang kaping 4 fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamaduhu ala syekh rafaqatah wa fihi salasatu asyara naw'an minal adab. Bab 4 yaitu menjelaskan tentang seorang muta'allim, seorang pelajar, seorang talabul ilmi, seorang santri terhadap pelajarannya. Wa fihi salasatu asyara naw'an minal adab. Adab seorang santri atau akhlak seorang santri, seorang belajar terhadap pelajarannya dan hal-hal yang harus dipegang ketika bersama-sama dengan seorang syekh, dengan seorang ulama, seorang guru beserta teman-temannya. Mengenai hal ini ada 10 etika yang perlu diperhatikan. Al-awwal ayyabda'a bi fardi ainihi fayuhassilah awalan arba'ata ulumin. Pertama yaitu hendaknya seorang talibul ilmi, seorang muta'allim, seorang pelajar hendaknya belajar memulai pelajaran dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya fardu ain, sehingga pada langkah pertama ini ia cukup menghasilkan 4 ilmu pengetahuan. Yang pertama ilmu dzatil aliyah. Yang pertama yaitu seorang pelajar harus mengetahui tentang ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, dan ia harus mempunyai keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjudah wa yakfihi ayyataqida annaha mawjudah. Punya keyakinan bahwasanya mempunyai i'tiqad Allah Ta'ala itu adalah mawjud, Allah itu adalah bersifat ada. Kemudian qadimatun, Allah Ta'ala itu mempunyai sifat terdahulu. Baqiyatun, mempunyai sifat kekal, sifat baqa, sifat tetap. Munazzahun anin naqaisih, serta tersucikan
daripada sifat-sifat kurang yang mempunyai sifat sempurna. Wa ilmu sifat yang kedua yaitu harus mengetahui tentang ilmu yang mempunyai menjelaskan tentang keyakinan. Maksudnya adalah wa yakfihi ayyatakida annaha wa yakfihi ayyatakida anna dzatal aliyata muttasifatun, bahwasanya zat yang maha luhur yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak kuasa, mempunyai hak kuasa al-aliyah, mempunyai sifat iradah yaitu berkehendak, serta mempunyai sifat ilmu mengetahui, wal hayati wal ilmi mengetahui, wal hayati sifat hidup, wasam'i mendengar, wal basari mempunyai zat atau sifat ningali atau melihat, wal kalami dan mempunyai sifat gunuman. Yang ketiga, asalisu ilmu fiqhi, yaitu mengetahui tentang ilmu fikih. Wa yakfihi ma yutayaqqanu bihi ta'atahu min taharatin wa salatin wa siyamin. Ilmu fikih di sini adalah ilmu yang mencakup untuk dipergunakan mengetahui ilmu-ilmu syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil syarak yang berupa tafsili, dan ilmu ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mampu menghantarkan seorang thalibul ilmi, mampu mengantarkan seorang pemiliknya, seorang muta'alim untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara taat, dimulai dengan cara-cara bersuci, dengan cara-cara sholat serta puasa. Ar-rabi'u ilmul ahwal, yang keempat yaitu ilmu tingkah laku. Bisa dikatakan ilmu ahwal ini adalah ilmu tasawuf, wal maqamati wa makhadi'in nufus wa makayidiha, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan sesuatu, ahwal dan ihwal, menjelaskan tentang makom, tentang tempat, tingkatan, dan membahas tentang rayuan dan tipu daya nafsu dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Wasani ayat ba'a fardu ainihi bita'allumi kitabillahil aziz. Tadi di awal bab 4 dikatakan bahwasanya akhlak seorang pelajar terhadap pelajarannya itu akan memperoleh suatu ilmu dengan syarat mereka harus memenuhi beberapa kriteria atau beberapa etika. Yang pertama yaitu harus memulai pelajaran dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, ayat ba'a fardu ainihi bita'allumi kitabillahil aziz, yaitu secara keseluruhan ilmu yang harus kita peroleh yang berkaitan dengan fardu ain. Apabila pelajar murid tersebut orang-orang yang mempunyai harta, di sini dikatakan mempunyai harta yang melimpah, artinya min jumlatil aghniya, termasuk bagian daripada orang-orang yang mampu, orang yang kaya, maka ia harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, yakni seperti ilmu ekonomi, seperti ilmu iktisad, kemudian
Dia tidak diperbolehkan untuk mengamalkan apa yang ia dapat, tidak diperbolehkan untuk mengimplementasikan sebuah ilmu yang ia dapat sebelum ia mengerti tentang hukum-hukum Allah. Ya, sebelum dia mengerti tentang hukum-hukum Allah. Wasalis, adapun yang ketiga, ayyahzara fi ibtida'i amrihi minal istighal. Yang ketiga yaitu sejak awal seorang muta'allim, seorang pelajar harus bisa menahan diri dan tidak terjebak pada pembahasan mengenai hal-hal yang masih terdapat perbedaan pandangan. Tidak ada persamaan persepsi di antara para alim ulama, di antara para khilafah, dan secara mutlak baik yang berhubungan dengan pemikiran yang bersumber dari Allah. Karena apabila hal itu masih dilakukan oleh seorang muta'alim, maka sudah barang tentu akan membuat hatinya bingung dan akan membuat akal pikirannya tidak tenang. Ini yang dibahas dalam pembahasan yang ketiga, ayyahdzara fi ibtida'i amrihi minal istighal fi ikhtilafi bainal ulama wa bainan nas mutlaqan. Itu sam'iyat fa innahu yudhisil aqlah bal yattaqinu awalan kitaban wahidan fi fannin wahidin. Jadi ketika nanti ada perselisihan, ya, ada ketidakyakinan pada pendapatnya tersebut, maka harus minta ditashihkan, diteliti kepada seorang syekh atau kepada seorang guru yang jelas sanadnya. Ya. Ya. Kemudian fa innahu yaduyyu zamanahu fa in kana tariqata syaihi naqlal madzahibi wal ikhtilaf wa lam yakun lahu ra'yun wahidun. Ya. Apabila santri tersebut mempunyai basic, ya ini mempunyai suatu kenukilan, memindah, meresum, memperbesar maksudnya, dari satu pendapat ke pendapat yang lain, dari satu kitab yang satu kepada kitab yang lain, tanpa adanya hal-hal yang mewajibkan, ya. Maka karena apabila itu dilakukan, maka akan muncul indikasi yang tidak baik dan merupakan pertanda bahwanya kebosanan akan menjadi satu tanda bagi orang yang tidak bisa memperoleh akan kebahagiaan itu sendiri. Ini sudah jelas, ya. Wa amma idzan taha wa ta'akkadat ma'rifatuhu fal aula alla yad'i fannan minal ulumi syar'iyyah. Namun apabila sang santri, sang muta'allim, sang thalibul ilmi, ya, tidak mempunyai basic, tidak mempunyai latar belakang kemampuan yang sudah memadai dan menukil suatu permasalahan, maka hanyalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang ia miliki, dan lebih baik adalah hendaknya ia tidak meninggalkan satupun dari pelajaran-pelajaran ilmu agama, yakni yang mencakup tentang syariah, karena yang bisa menolong hanyalah takdir Allah. Semoga, ya, umur yang diberikan Allah kepada kita, ya, akan bermanfaat bagi kita sehingga bisa menuntut ilmu yang telah disyariatkan dan diwajibkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa rabi'u ayusahhiha ma yakra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutaqayyanuhu. Yang keempat, etika yang keempat, akhlak atau etika seorang muta'alim yang keempat, yaitu sebelum menghafal, ya,
Sebelum santri